Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, dan ini ada pernyataan menarik dari dari Fahri Hamzah soal Anies Baswedan ya. Anggap saja beritanya ini benar, tetapi yang paling penting ini kan soal pembelajarannya. Tidak semua salah apa yang diomongkan Fahri. Coba bacakan apa yang disampaikan Fahri Hamzah tersebut. Fahri Hamzah sentil Anies Baswedan jangan merasa hebat sendiri. Luar biasa ya. Jakarta tv1news.com, Partai Gelora, Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora. Fahri Hamzah
menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Dia menyebut Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik, tidak bisa pemimpin politik terlepas dari partai politik. Oke. Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Iya dong, Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk titik-titik-titik. Dia ini seorang doktor yang belajar public policy. Dia mengerti ilmu politik. Coba merenung agak dalam lah apa yang terjadi pada dirimu kemarin itu. Pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya, waktu itu saya mengajak dia koreksi sistemnya dulu dan mengajak dia untuk lebih tegas, katanya dalam podcast milik Akbar Faisal ya. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai Bung Akbar. Gak bisa, semua karir itu ada sekolahnya, ada merit sistemnya, ada tangganya. Gak bisa lagi begitu partai politik harus diperkuat imbuhnya. Mantan anggota DPR RI itu kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya justru orang yang ingin mematangkan demokrasi jalannya dengan memperkuat partai politik. Iya dan tidak ya. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh, aku ini terkenal, aku ini ramai di TikTok segala macam. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh, terus habis gitu pengen nyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau demokrasi kita matang, perkuat partai politik, tegasnya. Partai politik siap menerima orang dengan berbagai karakter, mulai terkenal hingga banyak uang. Mulai terkenal hingga banyak uang. Semua beragam itu bisa masuk partai. Jangan ada orang merasa suci di luar. Karena dia tidak berpartai tapi begitu ada kekuasaan mendekat ke partai. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini katanya. Gitu ya. Cara berpikir Fahri Hamzah ini ya dia mungkin mengukur dirinya sendiri jangan-jangan ya. Bahwa ya saya kira memang dia berpikir bahwa orang selalu ingin pengen kekuasaan. Dia tidak percaya kalau orang itu bisa juga memperjuangkan nilai ya. Gitu. Saya ingin Anies menang bukan karena saya ingin kekuasaannya. Tapi saya ingin negeri ini benar. Gak percaya mungkin Fahri ya. Karena itulah saya mengatakan saya tidak mau kalau Prabowo merekrut saya misalnya untuk jadi apapun. Karena saya menganggap dia bukan man of value. Bukan manusia yang punya nilai. Karena dia menggunakan segala instrumen untuk menang. Termasuk instrumen kekuasaan negara. Nah dalam konteks ini Fahri juga begitu. Dia menggunakan instrumen kekuasaan agar partainya lolos. Dari sana saya katakan ini tidak punya nilai lagi. Sebagai orang berbasis kanan ya, pernah di kami koalisi kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian pernah di PKS, Partai Dakwah, pecah membuat Partai Gelora, tapi jalan yang sangat jalan yang sangat pragmatis itu tetap tidak saya setujui. Jadi kalau kita mau masuk partai apa dulu? Semua partai jadi pragmatis. Kita juga bingung kan? Oh, nanti kita perbaikin dari dalam. Bullshit, saya bilang. Kalau ada orang ya mengatakan bahwa kita bisa memperbaiki dari dalam itu bullshit. Ya, saya mengatakan bullshit kalau orang mengatakan bisa memperbaiki dari dalam. Jadi yang dilakukan adalah kita melakukan dekonstruksi terhadap partai-partai yang ada, melakukan delegitimasi partai-partai yang ada, sehingga partai tidak merasa benar sendiri. Kritik Fahri Hamzah tidak juga salah, Anies harus putuskan, mau terus berjuang di ranah politik, maka pilihannya adalah Anda masuk partai politik tertentu, tapi kalau tidak ada, buat partai politik sendiri. Itu saja sobat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.